Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi grade 3, how are you today? I hope you in the good condition. Halo anak-anak, grade 3, apa kabarmu hari ini? Mem harap kamu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk 3 Hamzah, 3 Muaz, dan 3 Mus'ab. Hari ini kita mempelajari materi tematik 3C dengan judul Benda di Sekitarku, subtema 2 Wujud Benda. Tolong persiapkan alat tulismu dan catat jika ada keterangan yang tidak terdapat di buku paket. Simak dan perhatikan baik-baik. Pembelajaran 1. Ada bermacam-macam benda di sekitar kita. Misalnya, seperti buku, pensil, penghapus, air minum, minyak, dan lain sebagainya. Benda ada bermacam-macam wujudnya. Benda-benda yang ada di alam terdiri dari 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda-benda ini mengalami perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh suhu panas atau dingin di sekitarnya. Benda padat memiliki partikel yang sangat rapat antara satu sama lain, sehingga benda padat selalu kaku. Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap, menyesuaikan bentuk sesuai tempat yang didiaminya, mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda gas adalah benda yang berbentuk gas, dengan karakteristik dan sifat mengisi ruang, tetapi berbeda dengan benda cair dan padat. Bentuknya bisa berubah-ubah bergantung pada keadaan. Contoh benda padat. Ada lemari, kursi, meja, penggaris, pensil. Selanjutnya ada batu bata, piring, dan juga sendok. Ini adalah sebagian contoh benda padat. Nah, selanjutnya contoh benda cair. Ada air, kecap, minyak goreng, dan susu. Nah, ini adalah contoh benda gas. Misalnya, penyemprot nyamuk, balon udara, asap yang mengeluarkan karbon dioksida atau CO2, dan balon berwarna-warni yang biasanya suka ada di tempat-tempat ulang tahun ya. Dan ini biasa kamu temukan juga ada di rumah, yaitu tabung gas yang di dalamnya berisi gas cair. Nah, setelah mempelajari macam-macam wujud benda, marilah kita menyimak materi selanjutnya dengan judul Ayo Menari. Ketika melakukan gerak, kita pasti memerlukan tenaga. Gerakan tari yang kuat memerlukan tenaga yang lebih banyak. Sedangkan gerakan tari yang lemah memerlukan tenaga yang lebih sedikit.
Nah, ini adalah contoh gerakan tari. Gerakan 1, tangan di pinggang, kaki kanan dan kaki kiri melangkah bergantian. Arah gerak langkah, maju, mundur, atau melingkar. Selanjutnya, gerakan kedua. Kedua kaki dibuka. Kaki berjinjit dengan cepat. Nah, ini adalah gerakan ketiga. Gerakan kaki membuka dan menutup. Gunakan tumit dan ujung kaki. Coba nanti kamu dapat melakukan gerakan tari sederhana tersebut ya di rumah. Yang mana yang memerlukan energi yang lebih banyak dan gerakan mana yang memerlukan energi yang lebih sedikit. Pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 tentang massa dan volume suatu benda. Massa adalah banyaknya zat yang menyusun suatu benda. Benda yang memiliki massa lebih besar akan lebih berat. Nah, sementara volume adalah ukuran ruang yang ditempati suatu benda. Perhatikan, di sini ada gambar bola basket dan juga bola kasti. Bola basket tentu memerlukan ruang yang lebih besar dibandingkan dengan bola kasti. Dan volume serta massa bola basket lebih berat dibandingkan dengan bola kasti. Anak-anak, kita manusia sebagai makhluk sosial tentu memerlukan bantuan orang lain. Tolong-menolong adalah saling membantu antara sesama manusia. Tolong-menolong merupakan sikap terpuji. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan tolong-menolong hendaklah dilakukan dengan tulus. Tulus apa sih artinya? Tulus artinya tidak mengharap imbalan dari orang yang ditolong. Tolong-menolong sangat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, misalnya di sini ada contoh sikap tolong-menolong. Misalnya pada gambar pertama, membantu teman yang terjatuh dari sepeda. Atau pada gambar kedua, membantu meringankan teman yang sedang terkena bencana, musibah bencana seperti banjir, longsor, atau mungkin ada teman yang tertimpa musibah kebakaran. Kita dapat menolongnya dengan mengumpulkan sedikit rezeki kita untuk teman kita yang membutuhkannya. Selanjutnya, ini ada gambar menolong, membantu membawakan belanjaan ibu. Itu adalah contoh sikap tolong-menolong. Dan kita harus melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Manfaat tolong-menolong meringankan beban orang lain, mempererat persahabatan, menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia, pekerjaan sulit terasa lebih mudah, dan pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Pembelajaran 3. Sifat-sifat benda padat.
1. Bentuknya padat. 2. Tidak dipengaruhi wadahnya. 3. Memiliki volume yang tetap. 4. Partikel zat padat tersusun secara teratur. 5. Bisa diubah dengan perlakuan tertentu. 6. Menempati ruang. Nah, anak-anak, itu adalah materi pembelajaran wujud benda subtema 2, PB 1, 2, dan 3. Semoga apa yang Mem sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan video belajar ini. Mem ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later dan tetap jaga kesehatan ya. Thank you. Semoga bermanfaat. Amin.